Halo guys, semua keluarga Trevenger sudah habis sekarang. Tersisa hanya dirinya bersama keponakannya. Bertahun-tahun telah berlalu, kini keponakannya sudah dewasa dan membantunya dalam menjalankan aksi mencari mangsa untuk bertahan hidup. Nah, cerita ini berada di Wrong Turn 3 Left 4 Dead. Dan seri ketiga ini merupakan timeline kelima dari seri Wrong Turn. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Wrong Turn 3 Left 4 Dead Part 5 berdasarkan timelinenya. Di awal cerita, kita diperkenalkan 4 orang mahasiswa yang sedang berlibur ke hutan Virginia Barat. Menggunakan arm jeram, mereka berencana berkemah di tepi sungai. Mereka bernama Alex, Brent, Sophie, dan Trey. Saat sudah menemukan tempat, Trey mencari kayu bakar. Selang berapa menit, dia belum kembali. Alex pun berencana untuk menyusulnya. Saat ditinggal berdua, Brent pun bermain dengan Sophie. Brent melarikan diri. Alex yang bersembunyi melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Trey yang datang membawa kayu bakar langsung diserang oleh Trevenger. Dia pun segera berlari ke dalam hutan sambil dikejar Trevenger. Brent juga sedang berlari untuk mencari pertolongan. Namun, tidak ada siapapun di hutan. Ketiga remaja itu tewas kecuali Alex. 2 hari telah berlalu. Kini kita beralih ke sebuah rumah tahanan di Virginia Barat. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang napi pimpinan organisasi kejahatan bernama Carlo Chavez. Dia bersama dengan napi kepercayaannya bernama Willy sedang mempersiapkan sebuah rencana pelarian dengan beberapa napi yang membantu mereka. Hal itu mereka rencanakan karena Chavez dijadwalkan akan dipindahkan ke rumah tahanan yang lebih jauh, yaitu di Hazleton tidak sampai minggu depan nanti. Nah, ternyata napi kepercayaannya tadi sebenarnya bernama William Juarez. Dia aslinya adalah seorang marsekal Amerika Serikat atau lembaga penegak hukum yang menyamar menjadi napi. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu rencana Chavez yang terkenal licik, guys. Jadi, karena rencana mereka sudah bocor sama si William, pihak kepolisian mengubah jadwal pemindahan Chavez menjadi hari ini. Mereka juga mengubah rute perjalanan agar rencana pelarian mereka menjadi gagal. 3 petugas polisi penjaga napi bernama Nate, Walter, dan Preslow ditugaskan untuk mengawas Chavez bersama dengan 3 orang napi lainnya. Mereka adalah Floyd, si pembunuh berantai neo-Nazi, Crawford, si pencuri mobil, dan Brandon, mantan marinir Amerika Serikat. William juga tetap menyamar sebagai napi dan ikut dengan mereka melalui rute yang berbeda, yaitu melewati Greenbrier County, hutan Virginia Barat. Di hutan, keponakan Trevenger yang disebut Tritus sedang belajar membuat jebakan untuk menangkap mangsa. Namun, dia belum begitu ahli. Trevenger yang datang pun membantunya dan mengajarkannya agar lebih pintar lagi. Beberapa saat kemudian, saat petugas melalui hutan, mereka diikuti sebuah truk dari belakang yang mengganggu mereka. Nate berpikir jangan-jangan ini adalah tim persiapan pelarian para napi. Mereka pun mempercepat laju perjalanan. Walter mencoba menghubungi rumah tahanan Hazleton, namun tidak ada sinyal di jalan hutan itu. Dan ternyata yang mengganggu mereka adalah Trevenger. Setelah membuat bus mereka terjatuh dengan kawat berdurinya, dia pun pergi untuk mencari cara membunuh mereka satu persatu nantinya. Untungnya dalam kecelakaan itu, mereka tidak apa-apa guys. Mereka pun segera dikeluarkan dari dalam bus yang terbakar. Saat dikeluarkan, Chavez mengkodekan kepada Floyd untuk melakukan trik pelarian mereka. Nate terkecoh hingga membuat pistolnya jatuh ke tangan Chavez. Saat dia mengancam Nate, Preslow langsung menodongkan senjatanya ke Chavez. Para napi mengira yang membunuh Preslow adalah tim pelarian mereka yang sudah mereka rencanakan. Namun kenyataannya mereka juga diserang. Mereka pun sadar kalau yang menyerang itu bukan tim pelarian mereka. Mereka nggak peduli itu. Yang mereka pikirkan, mereka sekarang bisa melarikan diri. Mereka menyuruh Nate masuk ke bus untuk mencari kunci rantai mereka. Saat mengambil kunci, Nate berkesempatan untuk menolong Walter keluar dari bus.
Kedua petugas itu sekarang menjadi tawanan para napi untuk menunjukkan jalan. Saat berusaha membuka rantai dengan kunci, ternyata kunci itu bukanlah kunci untuk membuka rantai besi mereka. Mereka kesal dengan Nate, namun mereka tidak bisa membunuhnya, karena hanya dia yang tahu jalan di tempat itu. Kafes tanya, mereka harus kemana sekarang? Nate bilang, dia juga nggak tahu jalan kalau harus menelusuri melalui hutan ini. Namun dia tahu kalau hutan ini terdapat tower yang terhubung ke markas darurat penjaga hutan. Kita bisa menggunakan radio di tempat itu untuk menghubungi petugas. Dan para napi ini pun setuju untuk menuju ke situ. Saat di jalan, mereka diserang oleh Alex, mahasiswa yang masih selamat saat diserang Trivinger 2 hari yang lalu, guys. Alex mengira mereka juga orang jahat. Dia pun baru sadar kalau mereka adalah petugas kepolisian dengan para napi yang akan dipindahkan. Alex pun meminta tolong agar membawanya pergi dari hutan itu. Dia pun menceritakan tentang kematian 3 temannya yang sudah tewas karena dibunuh seorang kanibal. Kafes mendengarkan kalau Alex mengatakan mereka menggunakan 2 perahu karet arum jeram saat ke hutan ini. Itu adalah kesempatan bagi Kafes bisa melarikan diri menggunakan perahu karet itu. Dia pun meminta Alex untuk menunjukkan jalan menuju ke sungai tersebut. Kembali berjalan, mereka menemukan sebuah truk yang sepertinya bekas pemilik korban dari para kanibal. Kafes menyuruh Nate untuk mengecek truk itu. Apakah ada benda yang bisa berguna buat mereka? Saat dicek, dia menemukan sebuah pistol. Dia pun menyimpannya. Selain itu, dia juga menemukan kunci dan memberikannya kepada mereka. Kunci itu sendiri untuk membuka box baja truk tersebut. Saat Kafes membuka, ternyata di dalamnya terdapat beberapa tumpukan karung berisi uang yang cukup banyak. Saat mereka rebutan untuk membagi uang, Nate berkesempatan memberikan pistol yang dia temukan kepada Walter. Karena mereka nggak akan curiga dengan Walter yang sedang terluka. Karena napi lainnya ribut tentang uang, Kafes bilang dia yang memimpin di sini. Dia menyuruh mereka masing-masing membawa 2 karung uang. Dia juga memaksa Walter untuk membawa 2 karung walaupun dia sedang terluka. Saat berusaha membawa, Walter tidak sanggup. Saat dia berbalik arah, dia mengambil pistol yang diberikan Nate. Rencana mereka gagal. Walter pun terbunuh. Kafes tetap menyuruh mereka membawa karung uang dan lanjut berjalan. Tritus pun mati ditembak Kafes. Dia berpikir anak hutan inilah yang menyerang mereka. Namun Alex bilang bukan anak ini yang menyerang kami. Dia lebih tua. Namun mereka terlihat mirip. Kafes bilang mungkin ini anaknya. Kalau gitu, kita bunuh aja anak ini dan jadikan tanda kepadanya. Setelah membunuh Tritus, mereka pun sampai ke tempat persinggahan Alex dan teman-temannya 2 hari yang lalu. Namun perahu karetnya hanya tersisa 1. Dengan cepat, Nate langsung membocorkan perahu karet itu agar Kafes tidak bisa melarikan diri. Kafes langsung memukulinya. Nate bilang, kamu tidak bisa membunuhku, karena hanya aku harapanmu satu-satunya untuk bisa keluar dari hutan ini. Kafes pun tidak jadi membunuhnya, dan langsung menyuruhnya untuk menuju ke tower yang dia tahu. Di sisi lain, Trivinger melihat sesuatu di jebakan mereka. Mereka menyadari kalau kanibal satu itu sedang bersedih karena anaknya telah mati. Alex bilang, kalian hanya membuatnya semakin kesal. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka menemukan kunci rantai besi mereka yang tergantung dari atas pohon. Nate bilang itu kunci yang dibawa Breslau. Karena tahu mereka akan bebas, William dengan cepat menjalankan aksinya. William pun mati. Penyamarannya pun terbongkar. Kafes kembali mengancam Nate. Kalau ini adalah kesempatan terakhir kalinya untuk dia percaya. Kaki mereka pun akhirnya bebas dari rantai besi. Saat menuju ke tower, mereka melewati bekas rumah jagal trio Odes yang telah diperbaiki. Di sini, Kafes bilang ke napi yang lain kalau mereka bisa saja saling membunuh untuk mendapatkan uangnya. Namun, jika ada salah satu yang mati, otomatis kita kekurangan tangan untuk membawa karungan uang tersebut. Kalian juga tidak perlu membunuhku, karena aku punya kelompok yang bisa menghidupkan kalian, tanpa harus hidup di tengah jalan. Namun syaratnya, 1 dari 2 karungan yang kalian bawa harus menjadi milikku. Dan setelah itu, hidup kalian pun akan terjamin.
Para napi lainnya berpikir 10 kali untuk menerima usulan tersebut. Namun untuk sementara, mereka harus percaya dengannya. Di sisi lain, Sheriff Carver tidak menerima kabar dari ketiga petugas yang membawa napi. Khawatir terjadi sesuatu, Sheriff Carver pun menuju ke hutan. Kembali ke hutan, saat berjalan, mereka menemukan truk Trevenger di tengah jalan. Ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk bisa pergi dari hutan itu. Mereka menyuruh Crawford, si pencuri mobil, untuk mengecek mobil tersebut. Awalnya dia menolak, namun Chavez mengancamnya karena hanya dia yang mengerti cara mencuri mobil. Mau tidak mau, dia pun mengeceknya. Mereka semakin kekurangan orang. Floyd yang dari awal punya rencana lain langsung menyerang Chavez dari belakang. Di sisi lain, Sheriff Carver berhasil menemukan bus para tahanan yang sudah terbakar di tengah jalan. Dia tidak menemukan siapapun di situ, dan tidak tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Setelah mengajar Floyd, Chavez dan Brandon meninggalkannya sambil mencari Nate dan Alex yang melarikan diri. Brandon membuat kesepakatan dengan Chavez. Dia bilang dia tidak butuh uang, namun dia meminta setelah tim Chavez datang nanti, biarkan dia pergi. Saat ini yang dia butuhkan adalah sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Awalnya, Chavez ragu dan tidak percaya. Namun, karena tidak ada pilihan, dan Brandon juga tadi telah membantunya, jadi dia pun memberikan sebuah pistol. Saat Nate dan Alex berjalan, Chavez dan Brandon mendengar suara langkah kaki mereka. Lagi-lagi Nate mengaku kalau tower sudah dekat. Hanya dia yang bisa menghubungi markas darurat. Dia meminta diberi keselamatan untuk dia dan Alex, maka dia akan mengantarnya. Mereka pun segera menuju ke tower tersebut. Setelah sampai, mereka melihat kalau tower itu sudah terbakar habis. Kamu ingat kan guys, ini karena kejadian di part 3 sebelumnya. Chavez bertanya, kenapa bisa jadi seperti ini? Nate bilang dia tidak tahu. Ini satu-satunya tempat yang seharusnya memiliki radio. Chavez mengira kalau Nate sedang berbohong kepadanya. Dia segera menodongkan pistol ke arahnya. Sheriff Carver bersama anjingnya langsung datang dan membalikan keadaan. Chavez dan Brandon kembali menjadi tawanan mereka. Keadaan kembali terbalik. Sekarang mereka kembali menyita pistol Nate dan segera kembali mengambil uang mereka. Floyd yang ditinggalkan sendirian menemukan semua tumpukan karung uang yang mereka tinggali. Dia segera membawa itu semua dan melarikan diri. Pihak petugas yang dihubungi Sheriff Carver tadi segera menuju ke lokasi bus yang terbakar. Sedangkan Chavez yang lain melihat tumpukan karung uang mereka sudah hilang semua. Mereka pun menyadari kalau ini pasti ulah Floyd. Chavez mendengar teriakan Floyd yang tersandung batu saat melewati sungai bebatuan. Dia segera mengejarnya dan berniat untuk menembaknya. Floyd yang sudah nggak ada pilihan, segera menghamburkan uang-uang itu. Saat itu, Trevenger pun datang ke tempat itu. Trevenger lari, sedangkan uang semua hangus terbakar bersama Floyd. Chavez sudah kesal aja. Sekarang dia hanya butuh jalan keluar untuk segera pergi dari tempat ini. Saat berjalan, mereka menemukan truk Trevenger yang sedang menghidupkan klakson. Mereka tahu kalau ini lagi-lagi jebakannya. Chavez mau ngajak ribut dengan Trevenger. Trevenger langsung memanah, namun meleset. Chavez mendorong Alex sebagai umpan agar Trevenger segera keluar. There she is! Take hers! Run! No! Nate meminta agar mereka segera mengejar Trevenger dan menyelamatkan Alex. Chavez menolak dan menyuruh Nate terus memandu jalan kepada mereka. Namun tiba-tiba, Brandon dari belakang memukul Chavez dan memberikan pistolnya kepada Nate. Brandon segera menyuruh Nate agar menyelamatkan Alex. Dia bukan pembunuh, jadi dia membiarkan Chavez tetap di situ. Dan dia pun pergi untuk menyelamatkan diri. Anjing Sheriff datang menuju ke arah Nate. Nate memberikan tisu bekas Alex agar si anjing bisa memandu dirinya. Alex sendiri sudah dibawa Trevenger menuju ke markasnya.
Tim petugas pencari napi menggunakan helikopter untuk mencari mereka di hutan. Brandon menyelinap agar tidak ketahuan. Saat itu, Chavez datang, menghajar, dan kembali mengambil pistolnya. Dan akhirnya, Chavez bertemu dengan Trevenger. Chavez sudah sangat kesal karena semua uangnya terbakar karena kanibal satu ini. Dia pun segera mengajarnya. Ned bersama anjingnya berhasil menuju ke markas Trevenger. Dia segera membebaskan Alex yang masih hidup. Mereka pun berhasil menusuk Trevenger dan segera pergi dari tempat itu. Hari sudah mulai fajar. Mereka pun segera bergegas keluar dari hutan. Namun di tengah jalan, lagi-lagi mereka dihadang Trevenger yang masih hidup aja guys. Mobil mereka saat itu terbakar. Brandon yang masih hidup langsung datang dan mengeluarkan Alex dari mobil. Saat dia akan mengeluarkan Ned juga, lagi-lagi kanibal psikopat itu datang. Kali ini, sepertinya keberuntungan tidak lagi berpihak kepadanya. Dia beneran mati guys. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu dengan mobil yang langsung meledak dengan terdapat Trevenger di atasnya. Karena Brandon sudah banyak membantu, Ned pun segera menyuruhnya pergi sebelum petugas kepolisian datang. Dan pagi itu, mereka pun berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, Ned kembali ke hutan untuk mengambil sisa uang dari truk lapis baja yang mereka tinggali sebelumnya. Penjahat tetap penjahat. Jangan pernah sampai kamu mempercayainya. Ned pun mati karena salah dalam menilai Brandon. Namun setelah itu dari belakang, terlihat seseorang membawa senjata dengan penuh darah yang segera membunuh Brandon. Kita nggak tahu dia siapa. Banyak yang menebak kalau itu adalah Alex. Tapi bisa jadi itu adalah kanibal yang lain. Namun tidak ada jawaban tentang hal itu. Karena seri Wrongtune berakhir sampai di sini guys. Nah guys, itu tadi alur cerita Wrongtune 3 Left 4 Dead yang merupakan part 5 dari timelinenya saat ini. Seri ini pun berakhir dengan menggantung di sini. Karena selanjutnya, Wrongtune 6 atau Wrongtune 6 bukan versi sequel, tapi merupakan versi reboot atau versi yang mengangkat judul dan karakter yang sama namun dengan cerita yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelima seri sebelumnya. Dan Wrongtune 6 sendiri akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ditunggu ya.